Wasilah itu artinya jalan melalui orang lain. Jadi artinya kita itu disuruh mengikuti utusan-utusan gitu. Ya. Jadi nanti utusan ini akan membawa kita ke jalan yang langsung gitu. Oke. Tapi melalui dia gitu, melalui wasilahnya dia gitu. Wasilahnya Rumi untuk menyelami samudra batin ya Syam Tabriz. Wasilahnya Plato mengenal hakikat hidup ya Sokrates gitu. Wasilahnya Aristoteles mengerti pengetahuan filosofi dan seterusnya, wasilahnya Plato. Nah pertanyaannya nih teman-teman tiga fakir, wasilah saya siapa gitu? Assalamualaikum, selamat datang di Tiga Fakir, nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Masih bersama saya Abu. Suami. Dame. Oke, kita masih menyelami tentang banyak jalan menuju Tuhan, perjalanan menuju Tuhan. Kita udah bicara tentang syariat, kita udah bicara tentang tarekat, dan kita sudah bicara juga tentang sabil gitu ya, bahwa ada kulitnya gitu, dan metodologi, dan tentu saja masuk kepada pengalaman. Nah ini menarik sekali gitu ya. Semakin jalan kita bahas, semakin menuju kepada kedalaman yang lebih esensial. Nah kita mungkin pernah dengar atau sering dengar dengan kata-kata wasilah. Dan ternyata wasilah juga adalah sebuah jalan. Seperti apa sih fungsi wasilah atau esensi wasilah? Kita langsung selami. Silakan Mas Soni. Makasih Kang Abu, Bang Dame. Jadi di dalam episode kali ini kita bicara tentang jalan, salah satunya adalah wasilah. Wasilah itu adalah jalan melalui orang. Jadi ketika kita ingin kembali kepada Tuhan, ada orang-orang yang sudah kalau di Quran namanya an'amta alaihim gitu ya, orang yang sudah sampai di, sebenarnya nggak ada kenal kata sampai sih, mungkin lebih dulu di di lebih dalam gitu ya. Karena nggak pernah ada kata sampai. Dia ini melalui orang-orang inilah Allah mengutus orang-orang ini untuk mengajak saudara-saudaranya yang lain yang satu saudara satu ruh gitu ya, itu untuk kemudian bisa dibimbing, bisa diajak, bisa diberikan pencerahan dan sebagainya untuk kemudian akhirnya bisa mengikuti jalan-jalan orang-orang yang sudah lebih dulu gitu. Nah, wasilah ini kalau di Quran surat 5 ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 5 Al-Maidah ayat 35. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Jadi di sini ada kata-kata jalan. Nah, dalam bahasa Arabnya itu wasilah. Wasilah itu artinya jalan melalui orang lain. Nah, Al-Quran itu misalnya jalan melalui utusan-utusan. Ya, misalnya kalau di surat 3 ayat 32 atau surat 3132 tuh atiullah wa atiur rasul. Taatilah Allah dan taatilah rasulnya. Nah, atau di surat 4 ayat An-Nisa 4 ayat 59 juga gitu. Atiullah wa atiur rasul. Jadi artinya kita itu disuruh mengikuti utusan-utusan gitu. Utusan-utusan Tuhan yang utus untuk memberikan petunjuk atau pencerahan kepada kita. Utusan-utusan Tuhan ini akan terus-menerus ada gitu. Jadi ada di masa lalu, masa sekarang, dan kemudian masa kemudian. Karena kalau dibilang Nabi Muhammad itu dia adalah Nabi yang hataman Nabi gitu ya. Penutup para nabi, bukan penutup para rasul gitu. Artinya utusan itu akan selalu ada. Di surat 22 ayat 75 Allah memilih utusannya dari malaikat dan manusia. Artinya memilih di situ tensesnya adalah past, present, and future gitu. Jadi bukan past tense gitu. Jadi artinya Allah terus-menerus akan memilih utusannya gitu. Nah, utusan-utusan ini yang kalau di Quran disebut cahaya dari Allah gitu, cahaya dari Allah. Dan kitab yang berjalan gitu ya. Di surat Al-Maidah misalnya surat 5 ayat 15 sampai 16. Dengan kitab itulah, dengan rasul, dengan utusan itulah Allah menunjuki siapa saja ke jalan yang terang gitu. Kang Abu boleh buka tuh surat 5 ayat 15 sama 16 gitu.
Oke, surat 5 ayat 15. Dan 16. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu rasul kami menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Sebenarnya bukan yang disembunyikan, yang masih tersembunyi di dalam dirimu gitu. Jadi dan itu ingatkan kembali gitu. Diingatkan kembali, lanjut. Dengan kitab itulah. Dengan kitab itu tuh bukan buku ya, Iya, tapi iya. kitab tadi si utusan rasul itu gitu. Kitab yang berjalan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya. Dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Nah, jadi dengan utusan-utusan ini Allah hendak membawa kita ke jalan yang lurus. Bukan jalan yang lurus, tapi jalan yang langsung gitu. Langsung, ya. Jadi nanti utusan ini akan membawa kita ke jalan yang langsung gitu. Oke. Tapi melalui dia gitu, melalui wasilahnya dia gitu, melalui perantaraan dia gitu. Nah di surat 9 ayat 31 sampai 34 dibilang bahwa Allah akan mengutus utusannya yang akan memenangkan di atas semua kepercayaan gitu kan. Tapi janganlah engkau ikuti para rahib-rahib gitu kan yang justru memadamkan cahaya Allah gitu. Nah jadi di sini sebenarnya kita tuh perlu dalam hidup ini kalau belum sampai ke jalan yang langsung kita perlu punya atau mengenal atau kemudian dibimbing oleh utusan-utusan Allah ini. Yang utusan-utusan ini akan mengajarkan kita tentang kesadaran yang sudah alami. Lalu kemudian akan membawa kita ke utusan yang paling dekat dengan diri kita gitu. Utusan Allah yang paling dekat dengan diri kita siapa? Kesadaran. Hati kita sendiri gitu. Ya. Jadi atiullah wa atiur rasul tuh pada akhirnya adalah ikutilah Allah dan Rasulnya. Rasul yang paling dekat sama kita tuh adalah hati nurani kita gitu. Jadi berarti ciri-ciri utusan Allah yang akan dalam bentuk manusia yang benar adalah yang pada akhirnya akan membuat kita bisa kembali ke diri kita sendiri, yaitu guru yang sejati adanya di dalam diri kita gitu. Bukan malahan menjadikan dia sebagai tuhan-tuhan selain Allah gitu. Iya. Yang malah kita malah menyembah utusannya gitu. Malah menuhankan utusannya. Tapi justru akan membawa kita kepada guru kita yang sejati yang ada di dalam diri kita sendiri. Dan guru itu atau utusan itu adalah utusan atau guru yang pada akhirnya kita tidak akan membutuhkan dia lagi gitu. Jadi semakin lama tuh kita dibimbing ke arah independen, bukan dependen, bukan makin tergantung sama dia, tapi makin tidak tergantung sama dia karena kita sudah bisa menemukan utusan yang terdekat atau rasul yang terdekat dari diri kita, yaitu hati nurani kita sendiri. Yang nanti melalui hati nurani ini Allah akan bimbing kita semakin dekat, lama-lama kita berada di dalamnya gitu. Kira-kira gitu. Jadi ada beberapa ciri utusan itu, salah satunya itu. Yang kedua mungkin carilah orang yang tidak minta upah kepada kamu gitu, dalam bentuk apapun. Baik dalam bentuk materi, upah itu artinya balasan atau misalnya penghormatan dan sebagainya gitu. Jadi meminta dengan memaksa dan sebagainya gitu ya. Tapi ada juga yang surat 2 ayat 273, jika kamu ketemu orang yang memang tidak bisa berusaha yang lain dan tidak pernah memaksa, ya kamu wajib memberi gitu kan. Kira-kira gitu. Jadi ini take in balance lah, karena ada hukum pertukaran juga di situ. Mungkin itu. Oke, jadi kalau boleh saya simpulkan sederhana bahwa wasilah itu adalah representasi seorang guru, bisa gitu ya Mas Ani? Ya. Pokoknya bentuknya adalah siapa yang menyampaikan gitulah kira-kira. Oke. Thank you Mas Ani, aku akan. Dan guru itu bisa nggak terpusat di satu sosok loh. Iya. Bisa siapapun, betul ya? Ya intinya ini representasi sosoknya lah ya. Iya. Mungkin kalau ada kata-kata Quran nggak bisa bunyi kalau nggak ada yang menyampaikan gitu ya. Bahwa perlu ada yang menyampaikan. Nah, yang menyampaikan inilah yang disebut wasilah gitu ya. Wasilah. Oke Mas, thank you Mas. Ini menarik. Bang Name. Makasih Kang Abu, Mas Soni. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan bahas jalan yang
dimaknai sebagai wasilah ya. Ya. Pertama jalan itu syariat, kedua tarekat, Ya. yang ketiga kemarin syabil, pengalaman hidup kita. Nah sekarang saya mau lihat dari pengalaman kita semua ketika kita belajar, apalagi belajarnya itu untuk mengenal Allah sehingga kita menjalani kehidupan ini bersama dengan kesadaran Allah, kesadaran Tuhan gitu. Mau tidak mau kita butuh perantara kan. Jadi wasilah itu perantara. Jadi dalam pelajaran apapun, ya pelajaran matematika, gitar, ya kita pasti belajar pada yang sudah mahir gitu. Apalagi berkaitan dengan pelajaran menyelami samudera batin, mengenal Tuhan gitu. Jadi sederhananya sahabat-sahabat tiga fakir, wasilah ini adalah kalau representatifnya di Islam, ya Nabi Muhammad. Kalau zaman dahulu Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad sebagai individu setelah meninggal, ya kita melalui mereka-mereka yang mewarisinya, yang mengerti, ya memperantarai gitu. Nah di tarekat sebagai organisasi, sebagai komunitas yang sudah solid, misalnya tarekat Qadariyah Naqsabandiyah atau tarekat Sajiliyah, itu jelas gurunya itu jadi wasilah gitu. Jadi kita ya kayak kita datang ke dunia ini wasilahnya orang tua kita gitu. Betul. Orang tua kita melalui dia kita hadir ke dunia ini secara fisik dan juga secara knowledge gitu. Kalau orang tua kita memang guru atau bisa belajar gitu. Jadi gitu Kang. Jadi saya setuju juga tadi ya Mas Sony, apalagi kan kalau kita dalam diskusi offline, saya selalu sering merujuk menyebut beberapa nama guru gitu kan. Karena saya dapat pengertian itu wasilahnya lewat dia gitu. Tapi ada juga kan nggak secara guru yang hidup gitu. Kalau di beberapa komunitas spiritual itu kan sangat ditekankan gurunya itu mesti guru yang hidup. Selama ini kan wasilah saya ingin mendapatkan wasilah dari Nabi, keterhubungan gitu, perantara Nabi. Tapi kan kadang-kadang kegeeran. Bagaimana saya bisa memverifikasi bahwa saya sudah dapat ajaran dari Nabi gitu. Maka perlu ada guru yang hidup. Nah, tapi penekanan yang kita ingin sampaikan di sini adalah guru yang hidup itu atau wasilah kita untuk mengenal Tuhan itu, mengenal Allah, menyelami diri sejati kita itu, dia pasti memberitahu kita juga bahwa sesungguhnya aku memberitahu di dalam dirimu ada guru itu. Ya yang tadi disebut hati nurani itu. Rasul yang selalu bersama kita itu. Justru guru yang benar itu dia memberitahu. Ada kalimat begini Kang, ketika murid siap guru datang. Ya. Ketika muridnya sudah mandiri, gurunya disepir gitu. Betul. Itu kan kental banget itu dalam kisah-kisah yang kita dapat mengenai Lao Tzu gitu. Lao Tzu kan sangat tidak mau dia dianggap sebagai guru, maka disebut juga orang tua aja. Karena dia menghindari itu. Karena apa yang dia beritahu akhirnya kan kamu juga punya gitu. Aku ngasih tahu gitu. Dan guru-guru lainnya Siddhartha Gautama, kalau yang terkena Plato gitu. Nah pertanyaannya gini Kang, wasilah itu apakah selalu guru fisik? Sebetulnya bisa juga hadir dalam bentuk imajinal gitu. Tapi confirm gitu loh. Dan maksud saya gini, ini kan kita sedang membahas banyak jalan menuju Roma. Yeah. Banyak jalan menuju Tuhan. Nah bagian yang ini penekanannya adalah melalui perantara. Setelah melalui perantara itu, guru itu, dia memberitahu kita, ya kita tidak lagi bergantung pada dia. Wasilahnya Rumi untuk menyelami samudera batin ya Syam Tabriz. Wasilahnya Plato mengenal hakikat hidup ya Sokrates gitu. Wasilahnya Aristoteles mengerti pengetahuan filosofi dan seterusnya, wasilahnya Plato gitu. Nah pertanyaannya nih teman-teman tiga fakir, wasilah saya siapa gitu. Nah dalam tradisi syariat Islam, tarekat khususnya, itu kadang wasilah itu direpresentatifkan sebagai guru mursyid. Tapi kan tadi kita udah tekankan kan, seorang yang wasilah itu, perantara itu, tidak menciptakan berhala-berhala baru, gitu loh. Jadi bagi teman-teman yang sudah dapat wasilah, ada satu pembelajaran berikutnya adalah respek pada wasilahnya, gurunya. Tetapi pada akhirnya guru itu memberitahu guru yang sejati dalam diri kita. Gitu Kang. Oke. Jadi
ini juga, cuman ada kalimat begini, tapi ini debatable. Barang siapa yang belajar ketuhanan tanpa mursyid, jadi gurunya setan kan? Betul, benar. Itu ada loh. Iya, tapi itu kan didiskusikan. Itu belakangan juga saya dapat info kadang-kadang itu jadi nakut-nakutin gitu. Iya. Tapi memang ada juga yang kegeeran, saya sudah ngalamin, padahal belum juga kan gitu. Nah, penekanan saya ini, teman-teman tiga fakir, kita harus jujur. Kalau kita memang perlu wasilah, ya sudah. Kita butuh guru, ya sudah. Saya juga tahu Mas Sony juga suka berkelana kemana-mana kan, Kang Abu, apalagi Kang Abu, banyak banget wasilah sampai jadi begini kan gitu. Saya termasuk sangat menekankan ini juga, hormat pada guru, karena syukur kalau orang tua kita juga guru sebagai wasilah. Tapi kan jujur tidak semua guru biologi kita jadi wasilah untuk pengetahuan. Iya. Orang tua biologis maksudnya. Iya, Kang Abu sempat cerita malah kadang berantem gitu. Iya, bener banget. Iya, jadi tapi kita jujur, saya butuh pada saat murid siap, wasilah itu datang. Pada saat si murid sudah mandiri, wasilahnya pergi. Oke. Thank you Bang Dame. Dan ini pertanyaan paling banyak tentang ini. Mas Sony dulu kali ya. Gimana kita memfilter wasilah ini beneran pure atau ya gitu ya Mas Sony pertanyaannya. Ini tuh guru beneran atau guru ilusi sih dalam tanda petik? Atau abal-abal gitu. Abal-abal gitu. Karena kan kalau tadi bicara bahwa guru murid siap gurunya datang, ya yang datang juga dalam tanda petik. Ya ini pertanyaan banyak banget Mas. Gimana kita kalau pakai terminologi mursyid tahu ini guru mursyid beneran atau enggak gitu Mas Sony? Misalnya sebagai contoh di itu surat 36 ayat 21 misalnya. Minta balasan gitu ya? Ya nggak minta balasan. Jadi apakah guru itu ikhlas? Minta balasan tuh gini loh. Kalau tadi dibilang wasilahnya Nabi Muhammad tuh nggak mau dipanggil guru loh. Kang Abu coba buka 4166 deh. Mereka tidak mau mengakui yang diturunkan kepadamu itu, tetapi Allah mengakui Al-Quran yang diturunkannya kepadamu. Allah menurunkannya dengan ilmunya, dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi. Cukuplah Allah yang mengakui. Nah, jadi butuh pengakuan nggak guru ini harusnya dibilang guru, ustadz, ulama, apapun perlu nggak pengakuan dari orang lain? Enggak sih. Ya udah, kalau misalnya nggak dipanggil itu jangan marah misalnya. Oke. Karena masih perlu pengakuan nggak? Jadi pengakuan itu juga bentuk reward kan, salah satu bentuk upah kan. Betul. Jadi bener-bener carilah orang atau guru yang bener-bener ikhlas deh gitu, bener-bener ikhlas gitu untuk men-sharing kesadaran gitu. Lalu kemudian dia juga nggak mau dituhankan. Lalu dia juga akhirnya membawa murid-muridnya ini kepada guru yang sejati. Jadi guru itu cuma wasilah ini cuma membersamai dan mengantarkan. Dan dia juga berjalan bersama-sama, bukan berarti dia kemudian menganggap dirinya udah di atas gitu kan. Mengantarkan kepada guru yang sejati, yaitu yang ada di dalam dirinya sendiri. Dia hendak menyempurnakan cahaya Allah itu. Cahaya itu kalau dalam bahasa kita tuh kesadaran. Seperti di Surat 2 Al-Baqarah ayat 257 gitu. Benar-benar ingin menyempurnakan. Dia ucapannya itu aliran gitu. Ucapannya aliran. Jadi energinya kita bisa kerasa. Nah, selalu gini. Tapi gini ya. Sejenis akan menarik sejenis gitu, hukum frekuensi gitu. Jadi kalau kitanya mendapat guru yang ternyata tidak memenuhi kriteria itu, jangan nyalain gurunya gitu. Cek diri sendiri. Karena cek diri sendiri bahwa kita akan menarik guru yang sama sama kita gitu. Dan sebaliknya guru juga akan menarik murid yang sama-sama sama dia gitu. Jadi berubahlah dirinya. Dan mungkin satu hal lagi ya, orang-orang yang kalau saya perhatiin ya Bang Dame, orang-orang yang dipertemukan dengan wasilah yang benar, dia tuh pernah berdoa gitu kepada Tuhan untuk rindu untuk kembali kepada Tuhan gitu. Nah kemudian Tuhan lewat hukum semesta ini menghadirkan guru yang tepat buat dia gitu. Jadi mintalah kepada Tuhan untuk dipertemukan dengan wasilah yang sejati gitu, utusan yang benar gitu. Nanti Tuhan akan memberikan. Itu cara Tuhan berkomunikasi kan. Kamu boleh buka tuh 42 ayat 51 ya. Jadi cara Tuhan berkomunikasi itu menghadirkan utusan gitu. Surat 42 ayat 51.
Dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan. Nah, jadi diutuskan seorang utusan. Cara Allah berkomunikasi dengan kita adalah melalui utusan-utusan dia. Jadi sebenarnya ketika utusan itu bicara, itu sentuhan gitu yang sampai kepada kita gitu melalui perantaran dia gitu. Dari situ kita bisa lihat kan ini ucapannya ini aliran atau kayak surat 53 ayat 1 sampai 4 nafsu atau siapa wahyu atau rohyu gitu. Pikirannya atau aliran gitu. Di situ kan kita bisa rasa gitu. Tapi bukan berarti kalau dia dapat guru yang belum sekriteria itu harus ditinggalkan sih. Harus tetap dihormati gitu. Cuman berdoalah gitu. Mintalah, pantaskanlah dirinya untuk mendapat petunjuk dari melalui utusan-utusannya. Kadang-kadang gini, udah ketemu utusannya pun pesannya nggak nyampe gitu. Karena kan itu kan bener-bener kebutuhan Allah bicara dengan dia itu kebutuhannya pada saat itu. Meskipun dia udah ketemu orangnya, tapi sebenarnya nggak nyampe, nggak connect gitu. Tapi kalau misalnya jauh dari mana, kalau dia memang perlu akan dihubungkan gitu. Itu hukum semesta pasti ada, gitu. Pasti berjalan gitu. Oke. Saya mau elaborasi nih, Kang. Silakan Bang Name, ini menarik nih. Jadi kita perlu ada pemaknaan dulu guru yang sudah jadi status sosial atau ustadz kan kadang dipanggil nih, saya juga kadang kemana dipanggil ustadz gitu kan gitu. Tapi ada pengertian guru di sini wasilah itu adalah memang hakikatnya dia sudah dapat, sudah duluan dapat gitu loh. Sehingga secara otomatis dia dengan tulus membagi gitu. Ya, ini kan perjalanan kita tuh menemukan jalan melalui wasilah gitu. Nah, kalau seorang yang sudah mendapatkan pengetahuan yang benar itu, secara otomatis dia akan membaginya juga berdasarkan pengalamannya. Tapi kan ada godaan-godaan pemujaan ini. Itu kan terjadi di mana-mana, di agama-agama manapun, bahkan di tarekat, di komunitas itu selalu ada seperti itu. Karena itulah guru yang atau wasilah yang sejati itu, dia membantu kita, mengantarkan kita, bahasa Masoni mempersamai kita, mengenal guru sejati kita gitu. Nah, dalam konteks begini teman-teman Tiga Fakir, seperjalanan saya pribadi, jadi paham juga guru sejati. Kita bertemu seorang guru, tetap kita respect. Tapi kan seorang guru itu seorang individu juga gitu. Dia berjalan juga. Yes. Dia juga punya kekeliruan, dia juga inspirasi. Sama kayak kita juga kan gitu. Ketika orang misalnya memperlakukan kita sebagai wasilah, aku ngasih tahu kamu ya, tapi kamu di dalam dirimu ada loh itu gitu kan. Ada semacam penekanan itu. Pertanyaannya lagi Kang, di era digital ini, gimana kalau saya tidak ketemu secara fisik, tapi lewat YouTube kayak Tiga Fakir ini, kan banyak YouTube sekarang kan, lewat buku, lewat mimpi, iya kan? Jadi menurut saya wasilah ini salah satu jalan untuk mengalami hakikat. Syabil salah satu jalan. Betul. Tarekat salah satu jalan. Syariat salah satu jalan. Nanti ada 3 lagi ya. Masih sisa 3 tenang. Tadi ada gongnya nanti nomor 7 kan. Iya, gongnya nomor 7 memang. Jadi ini teman-teman Tiga Fakir. Jadi silakan kita berguru kemanapun. Dan kita akan ketemu guru itu sesuai dengan tarikan dari niat kita juga gitu. Cuman kan suka ditanya juga Kang. Terus gimana nih sikap mental saya Bang katanya. Saya bilang tulus kamu betul-betul mencari, rendah hati, kemudian pakai akalmu juga gitu kan. Terus berdoalah. Nanti aku akan ketemu kamu, tahu kok siapa gurumu itu. Siapa perantaramu itu. Dan kamu tidak bisa membantah ketika kamu dapat pencerahan itu. Nggak bisa kita hapus gitu loh. Ya. Saya ingat guru-guru yang hadir dalam hidup saya wasilah. Saya ngerti ini lewat dia. Nggak bisa saya bantah. Meskipun secara individu dia mungkin berbeda dengan saya gitu. Tapi saya tetap tidak bisa membantah. Saya ngerti ini wasilahnya dia. Misalnya kayak Mas Sony suka cerita. Saya tertarik ke Al-Quran. Kan ada wasilahnya kan? Ada, betul. Iya kan? Ya guru kita itu dia punya perjalanan unik juga gitu. Tapi kita tetap respect gitu.
Jadi kemandirian dalam belajar itu penting. Itu Kang. Makasih Bang Sudah Damai. dapat ya kira-kira ya. Dapat. Jadi nggak Ini- usah nanya-nanya lagi mursyid apa gitu. Kemandirian. Karena balik lagi bahwa semua pasti sesuai dengan kapabilitas kan. Iya. Kata kuncinya adalah bagaimana ketika murid siap guru datang. Kalau muridnya udah benar-benar siap juga ya gurunya pasti pergi gitu ya. Dalam tanda petik tadi mungkin berjenjang gitu. Iya. Oke, mudah-mudahan wasilah ini juga membawa kita untuk terus menyadari ya bahwa siapapun yang didatangkan ke kita itu bisa jadi wasilah. Dan ketika kita mulai berbicara apanya yang datang, bukan siapanya, di situ mungkin kita akan muncul yang namanya rendah hati. Sehingga dengan kerendahan hati itulah kita akan melihat guru sejati di siapapun yang hadir dalam hidup kita. Terima kasih.